demo yang sempat terjadi kemarin di kantor desa Paregate. Jangan sampai hal ini meluas menjadi fitnah. Di tengah pandemi COVID-19, sejumlah warga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor desa Paraikate. Diketahui aksi unjuk rasa itu tanpa mengantongi surat izin dari kepolisian. Pak, bisa dijelaskan sedikit terkait masalah insiden kemarin, Pak? Kalau terus terang kalau masalah insiden kemarin saya tidak tahu menau. Saya hanya kaget kemarin juga waktu ditelepon sama teman, katanya ada keributan di depan kantor desa. Ya saya meluncur ke sini. Dan masalah insidennya itu tujuan dan maksudnya saya tidak tahu. Karena saya hanya menonton kemarin. Gitu. Mungkin ada yang bisa disampaikan sedikit, Pak, terkait unik-unik masyarakat kemarin yang unjuk rasa? Yang setahu saya dan saya lihat dan saya dengar, mereka menuntut pemerataan, pembagian. Bahwasanya jangan ada yang dianaktirikan. Katanya mereka juga ada bilang kalau bukan tidak dekat sama kantor desa, disepelekan. Itu mereka punya unek-unek. Di 3 desa, termasuk salah satunya desa Parakete. Tugas saya di sini di desa yaitu mendampingi desa mulai dari proses awal, mulai dari tahap perencanaan, masuk musyawarah pengkajian atau musyawarah perencanaan pembangunan desa, kemudian mendampingi atau memfasilitasi desa terkait pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan dan terkait pengawasan di dalamnya. Kemudian setiap tahapan atau kegiatan yang ada sangkut pautnya dengan dana desa, otomatis saya akan terlibat untuk mendampingi di setiap desa dampingan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Paregate Muhammad Jupri akan memberikan klarifikasi dan mungkin jawaban atas demo yang sempat terjadi kemarin di kantor desa Paregate. Jangan sampai hal ini meluas menjadi fitnah yang berkembang. Sementara saya lihat di media sosial, di Facebook dan WA, justru komen-komen yang keluar dari para netizen itu justru tidak mengomentari isu yang diangkat oleh para pendemo. Sebenarnya begini, kan sudah ada petunjuk teknisnya itu, bahwasanya desa A sekian, desa B sekian, dan itu kami di desa Paregate itu sudah merupakan hal yang sudah disetujui oleh Dinas PMB bahwa yang berhak itu adalah 64 KK. 64 KK itu diambil berdasarkan verifikasi yang cukup ulet, cukup transparan. Artinya tidak ada double di dalamnya. Apakah dia double dengan penerima PKH, BPNT, BPNT tambahan atau BST. Cuma masyarakat tidak paham itu, sehingga banyak yang sebenarnya dia penerima BST, cuma kan belum turun itu BST, jadi dia juga menuntutnya di PK, di BPN, BLT dana desa. Kalau menurut pemahaman saya, bahwa sekaitan dengan seumpama dia menemukan menemukan penjualan traktor atau alat pertanian semacamnya, sebenarnya pemerintah desa itu tidak ada kewenangan di dalamnya, karena itu bantuan langsung dari dinas pertanian ke kelompok desa. Itu hanya bertanda tangan atas proposal yang mereka bawa, dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah desa, karena itu bantuan bukan ke pemerintah desa sebenarnya. Jadi ada sesuatu yang tidak sinkron antara judul isu yang dibawa dengan tuntutan itu. Saya hanya minta
disebutkan bantuan-bantuan apa yang masuk ke pemerintah desa Parekat. Karena selama saya jadi kepala dusun sampai kepala desa itu saya tidak pernah menemukan bantuan, saya tidak pernah mendengar ada bantuan dari pemerintah yang langsung ke pemerintah desa. Kalau ke kelompok ini memang biasa, tapi untuk langsung ke pemerintah desa itu tidak ada. Itu merupakan hasil musyawarah pemerintah desa untuk membeli lapangan. Jadi mekanismenya itu berbentuk swadaya masyarakat. Sampai hari ini 3 tahun sudah berjalan, kami setiap rapat itu mengingatkan kembali bahwa bahkan saya sudah sampaikan di mimbar salat Idul Adha yang lalu dan Idul Fitri, tetapi sampai hari ini itu belum rampung. Jadi belum bisa dibebaskan karena masalah terhambat biaya. Dan saya kira kalau masalah itu kembali ke masyarakat. Kalau memang mereka siap hari ini membayar sesuai dengan ketentuan yang saya sudah tetapkan bahwa itu 50.000 per rumah, itu pun bisa dicicil 5.000 mini minggu, 5.000 bulan depan, sampai 50.000 pasti bisa selesai. Pupuk subsidi itu sama dengan bantuan pertanian tadi. Jadi pupuk bersubsidi itu kan turunnya juga dari pertanian. Kemudian bagaimana desa memfasilitasi, desa itu membentuk kelompok tani sebagai wadah, turunnya itu daripada pupuk bersubsidi. Tetapi kalau bicara masalah kelompok tani di desa Parekat itu sudah terbentuk tahun 2006 yang lalu, jauh sebelum saya jadi kepala dusun atau sebagai kepala desa. Jadi seperti itu mekanisme untuk pupuk bersubsidi. Dan itu turun, pupuk subsidi itu tidak ada di kantor, tidak dibagi di kantor, tapi memang ada penyalurnya, ada agennya di setiap desa. Itu pun terkadang kita tidak tahu sampai bulan berapa dia datang, tergantung dari laporannya. Kalau cepat melapor bahwasanya sudah datang pupuk, itu kita ketahui. Jadi begini, PKH itu dengan BPNT itu adalah kewenangan resmi Kementerian Sosial. Jadi begini, data yang turun itu di desa biasanya hasil pendataan 3-4 tahun yang lalu. Ini saya bisa menduga ini yang dipakai sekarang ini adalah data sensus sosial pada tahun 2015. Itu buktinya banyak orang yang sudah meninggal muncul namanya, banyak orang yang sudah pindah juga muncul namanya. Jadi pemerintah desa ketika ada nama yang turun disodorkan oleh dinas sosial dari Kementerian Sosial, kita hanya memverifikasi